Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vivilla akan menjelaskan tentang load balancing. Yang pertama, apa itu load balancing? Eh, Load balancing adalah komponen key dari infrastruktur yang biasa digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan situs web, aplikasi, database, dan layanan lainnya dengan mendistribusikan beban kerja ke beberapa server. Maksudnya bagaimana? Jadi, kalau misal kita tidak menggunakan load balancing, user setelah connect ke internet dan menelusuri sebuah website, misalnya websitenya adalah yourdomain.com, maka website itu akan menaruh user pada database server, dan apabila user banyak, maka database server ini akan mengalami kemunduran performa karena banyaknya request yang dijalankan. Lalu kalau dengan load balancing, setelah user menyambungkan ke web sebelumnya, user akan dialihkan, apakah dia dialihkan ke server pertama atau server 2 dan seterusnya. Lalu apa aja jenis load balancing? Yang pertama ada hardware load balancing dan software load balancing. Seperti namanya, hardware itu ada bentuk fisiknya, jadi kelebihannya adalah dia dapat berjalan lebih cepat karena menggunakan prosesor khusus, dan lebih aman karena dapat ditempatkan di tempat yang kita jamin sendiri. Lalu untuk kekurangannya, hardware load balancing membutuhkan peralatannya secara fisik dan berkala. Lalu tidak dapat diubah secara fleksibel dan harga yang lebih mahal dari software. Kalau ada software load balancing atau biasa disebut cloud, jadi kelebihannya dapat diatur ukuran sesuai kebutuhan, jadi fleksibel sekali. Lalu biaya lebih hemat karena tidak harus beli alat fisiknya, dan dapat diaplikasikan ke cloud computing. Kekurangannya adalah kemungkinan terjadi delay saat konfigurasi program load balancing. Lalu metode load balancing ada beberapa macam, yaitu ada round robin. Round robin adalah metode yang paling banyak digunakan. Jadi round robin akan, misal kita mempunyai 2 server, maka permintaan koin pertama akan distribusikan ke server pertama, lalu selanjutnya ke kedua, dan seterusnya. Lalu ada list connection. Metode ini adalah mengevaluasi kekuatan round robin dalam membaca beban tiap server. Uh, jadi pada metode ini menjaga distribusi traffic yang merata di semua server yang tersedia. Lalu setelahnya ada list response time. Ya, metode ini juga mirip-mirip dengan list connection tapi lebih canggih. Menggunakan dua cara distribusi. Uh, Jika terjadi permintaan data, menggunakan traffic ke koneksi yang terkecil dengan respon paling cepat, ya seperti itu. Uh, Lalu metode ini juga dapat mengetahui kecepatan respon tiap server yang dapat membantu dalam memindahkan klien. Lalu ada list bandwidth, yaitu metode yang cukup sederhana, mencari server dengan yang melayani jumlah traffic paling sedikit dalam ukuran megabit per detik. Lalu ada IP hash, yaitu metode ini jika ada permintaan akses data ke sebuah server, maka itu ditentukan lewat berbagai data yang berhubungan dengan IP, di antara IP destinasi, port number, URL, hingga nama domain. Jadi secara sederhana, alamat IP client menentukan server mana yang akan mendapatkan permintaan data. Oke, lalu masuk ke problem. Problemnya adalah bagaimana cara mendistribusikan sekumpulan proses tertentu yang masing-masing memiliki waktu pemrosesan tertentu dengan
sejumlah mesin atau server. Goalnya adalah melakukan semua proses dengan menyelesaikannya secepat mungkin. Solusinya adalah kita menggunakan greedy algorithm. Jadi semisal ada beberapa proses atau jobs, di sini jobs, dan kita memiliki 3 server mesin. Lalu bagaimana caranya kita mengalokasikan proses ini untuk mendapatkan apa namanya, paling efektif, apa namanya, memori alokasi paling efektif. Jadi tidak besar sebelah, dan ya, dan dengan begitu dapat melancarkan proses mesinnya. Lalu caranya adalah assign proses menggunakan algoritma greedy. Jadi yang pertama kita mengalokasikan job atau proses J1 ke M1. Setelah itu J2 ke M2, lalu J3 ke M3. Setelah itu, setelah mendapatkan, setelah ini pertama kita mencari mesin mana yang memiliki paling sedikit proses. Lalu ada M3 yaitu di bawah 5, maka dari itu J4 kita alokasikan ke M3. Setelah itu M3 menjadi alokasinya sudah banyak, jadi kita iterasi kembali manakah mesin yang masih memiliki memori paling sedikit, yang masih digunakan sedikit maksudnya. Lalu setelah itu ada M1, maka J5 dimasukkan ke M1, terus jadi J6 ke M2 dan J7 ke M1. Dengan begini kita dapat mengalokasikan beberapa job dengan efektif. Lalu ada ini adalah logikanya. Jadi kita akan iterasi dari J pertama sampai ke N. Jadi kita akan menemukan mesin dengan load paling minimal, lalu kita masukkan jobnya, lalu loadnya kita tambahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.